Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif, mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, video ini akan membahas tentang jual beli dalam Islam. Nah, jual beli ini merupakan materi dari fikih kelas 9 semester genap. Ingin tahu bagaimana jual beli dalam Islam? Simak video ini sampai akhir. Jual beli atau perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab, jual beli atau perdagangan sering disebut dengan kata al-bai'u atau at-tijarah. Perdagangan atau jual beli ini merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli ini adalah mubah atau boleh. Nah, ini artinya setiap umat Islam dapat melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar diperbolehkannya jual beli adalah yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, aturan dasar dalam kegiatan perdagangan atau jual beli telah difirmankan oleh Allah melalui Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang mana artinya wa halallahu al-bai'a, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu hadis Rasulullah dari Rifa'ah bin Rafiq melalui hadis riwayat Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim. Rasulullah pernah bersabda mengenai hukum keberadaan kegiatan jual beli. Dari Rifa'ah bin Rafiq radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Kata mabrur yang dimaksud di dalam hadis ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya uang. Yang keempat yaitu adanya barang. Yang kelima adanya ijab qabul atau serah terima antara penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridho. Yang artinya yaitu keduanya harus sepakat secara sukarela untuk melakukan transaksi tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Transaksi ini akan memberikan keadilan dan keberkahan dalam jual beli tersebut. Nah, yang kedua yaitu adanya akad atau kesepakatan jual beli antar kedua pihak. Nah, akad merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tertulis yang menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi. Akad jual beli ini mengikat kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban dan hak yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu barang yang dijual dimiliki penuh oleh penjual. Nah, hal ini berarti penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang yang akan dijual. Jual beli atas barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual akan dianggap tidak sah dalam Islam. Nah, penjual harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli. Yang keempat yaitu objek yang diperjualbelikan bukan barang haram atau terlarang. Nah, jadi barang yang dijual tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, jual beli barang haram seperti minuman keras, babi, atau barang curian. Yang kelima yaitu memiliki harga yang jelas. Harga harus ditentukan secara tegas dan tidak samar atau ambigu.
penjual dan pembeli harus sepakat mengenai harga. Ketentuan harga yang jelas memastikan keadilan dan menghindari keraguan atau perselisihan di kemudian hari. Adapun jenis-jenis jual beli ya dalam Islam ada 4. Yang pertama yaitu adanya murabahah, yang kedua yaitu salam, yang ketiga yaitu istisna, dan yang keempat yaitu ijarah. Jual beli murabahah adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang tersebut kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Nah, dalam konsep murabahah, pembeli mengetahui dengan jelas biaya pokok barang tersebut serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Nah, untuk menentukan jumlah keuntungan, seorang penjual harus mempertimbangkan aspek komersial maupun sosial agar saling ta'awun atau tolong-menolong. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus sudah ditentukan sebelum transaksi dilakukan. Nah, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi terjadi. Murabahah biasanya digunakan dalam transaksi pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, atau barang-barang lainnya. Jual beli salam adalah jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Dalam salam, pembeli membayar harga barang di awal dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Jual beli salam biasanya digunakan dalam transaksi pertanian di mana petani menerima pembayaran di muka untuk produk pertanian yang akan mereka hasilkan di masa depan. Contoh, barang dalam transaksi jual beli salam yang kerap ditemukan dalam sehari-hari adalah meja, kursi, atau barang-barang lainnya. Jual beli istisna adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, dalam istisna, pembeli memberikan pesanan kepada penjual untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu. Penjual akan bertanggung jawab untuk membuat barang tersebut sesuai dengan pesanan. Nah, istisna biasanya digunakan dalam transaksi pembuatan bangunan seperti rumah, gedung, atau proyek konstruksi lainnya. Jual beli ijarah adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Nah, dalam ijarah, penyewa atau pembeli membayar sewa kepada pemilik atau penjual untuk menggunakan barang yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh umum penggunaan ijarah adalah sewa kendaraan, sewa rumah, atau sewa kosan. Nah, demikianlah penjelasan tentang jual beli dalam Islam. Semoga video ini dapat membantu pemahaman atau menambah pemahaman bagi penonton. Saya Ahmad Syarif, sekian dan terima kasih.